Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue pagi ini. Ya karena gue bikin video ini masih pagi, sambil ngopi, bismillah. Gue ingin berbicara terkait dengan lini depan dari Manchester United. Apakah betul ya musim ini ada kemunduran? Apakah memang sangat dibutuhkan striker baru untuk musim depan? Artinya striker yang seperti apa? Apakah striker yang premium ya menjadi target untuk mencetak gol, atau ada apa ini situasinya? Nah, untuk membicara terkait dengan hal tersebut, gue juga ingin untuk menyajikan juga ya pastinya data, angka, supaya ya agak sedikit objektif secara ringan amatiran tentu saja. Pertama gue ingin menunjukkan angka ini dulu. Tembakan karena ya bagaimana mungkin mencetak gol tanpa tembakan ke arah gawang lawan ya kan. Di mana di musim lalu ada seorang Marcus Rashford yang di Premier League, kita berbicara di Premier League ini ya, dia membukukan 108 shots dan ini merupakan peringkat keempat di bawah Harry Kane, Mohamed Salah dan juga Haaland. Tiga nama penyerang striker yang memang sangat tajam dan secara konsisten menurut gua mencetak gol bagi timnya masing-masing, berkontribusi langsung berupa gol di timnya masing-masing bahkan selama beberapa musim ya. Marcus Rashford membukukan 108 dan musim ini Manchester United, tentu saja Marcus Rashford tampilannya nggak banget, itu gue sepakat. Tapi bagaimana dengan angka shots? Ternyata yang paling banyak itu Bruno Fernandes. Seperti kita ketahui, Bruno Fernandes ini bukan striker. Dia lebih ke gelandang kreatif ya, kreator, sering bermain di nomor 10, kadang di nomor 8. Artinya dia memang bukan goal getter, bukan pemain yang ditumpukan untuk mencetak gol. Tapi Bruno Fernandes ini menjadi pembuat shots terbanyak di Manchester United dan angkanya 92 sejauh ini. Tentu saja ada penurunan dan ya kita tahu juga kompetisi liga masih belum selesai, tapi ini gambarannya bagaimana dengan striker ataupun penyerang lain. Ini ada Alejandro Garnacho di posisi ke-12, 87 total shotsnya sampai dengan sejauh ini. Jadi memang ada gap yang beda shots ya dibandingkan musim lalu. Artinya dari sisi individu pemain, terutama pemain yang memang diharapkan berkontribusi ke gol untuk Manchester United. Nah, bagaimana dengan gol sendiri? Marcus Rashford musim lalu fantastis, ada 17 gol di liga, bahkan menempatkan dia ada di peringkat 6 besar sebagai pencetak gol terbanyak di Premier League. Dan musim ini, tadi Marcus Rashford peringkat keberapa? Peringkat ke-6 ya. Musim ini sejauh ini top skornya adalah Bruno Fernandes dengan 10 gol dan dia ada di peringkat ke-23. Jadi dari sisi individu pencetak gol bagi Manchester United ini memang ada penurunan yang cukup jauh. Sebelumnya Marcus Rashford 17 gol ya, ada di peringkat 6 besar. Sekarang ini Bruno Fernandes, dan sekali lagi Bruno Fernandes ini kan sebenarnya tugas utamanya bukan sebagai goal getter. Nah, bagaimana dengan goal getter sendiri atau pemain yang memang diharapkan mencetak gol ya, yaitu adalah Rasmus Højlund. Ini ada di peringkat ke-35, hanya 8 gol sejauh ini, hanya 1 digit saja gol yang diciptakan oleh striker muda yang didatangkan dengan harga cukup tinggi dari Atalanta. Nah, ada penurunan dari sisi individu yang mencetak gol bagi Manchester United. Marcus Rashford ini yang paling mencolok, dan kalau gua bandingkan ya Marcus Rashford musim lalu dan juga musim ini sampai dengan sejauh ini, ada beda 10 gol. Total gol yang sudah diciptakan Marcus Rashford di Liga Inggris. Dan ya banyak sekali statistik yang memang mengalami penurunan ya. Shots dari 108 saat ini hanya 61. On target dari 50 hanya 21. Lalu juga ya shooting akurasinya, presentasinya menurun cukup drastis nih, sekitar hampir 10% shooting akurasinya, dari 61% ke 53%. Shooting suksesnya, presentasinya pun juga turun dari 15% ke 11%. Jadi memang secara statistik ini ada penurunan permainan, terutama untuk mencetak gol atau kemungkinan mencetak gol dari seorang Marcus Rashford.
Yang menarik, pemain yang saat ini menjadi top skor bagi Manchester United tadi siapa? Bruno Fernandes ya kan. Dan kalau gue bandingkan statistiknya, Bruno Fernandes ini cenderung hampir sama ya dengan musim lalu. Golnya musim ini 10, musim lalu 8. Dan angka-angka lain pun juga hampir sama. Total shot sejauh ini sama antara musim lalu dengan musim ini 92. Lalu shooting akurasinya bahkan meningkat ya, dari musim lalu yang 50%, musim ini 60%. Lalu shooting suksesnya pun juga persentasenya meningkat dari musim lalu 8,7%, musim ini 10,9%. Jadi dari sisi mencetak gol, menurut gue Manchester United ini banyak terbantu oleh Bruno Fernandes musim ini. Yang kalau berandai-andai sekali lagi ya, kalau Bruno Fernandes juga tampil jeblok atau paling tidak lebih buruk daripada musim lalu, Manchester United bisa ada kemungkinan kesulitan untuk mencetak gol. Dan dengan kesulitan mencetak gol, maka kesulitan pula untuk mendapatkan hasil yang positif ya kan, karena kemenangan atau bahkan hasil seri itu kan juga banyak ditentukan oleh mencetak gol di sepak bola di pertandingan. Nah, ini yang unik mencetak gol. Kalau gue bandingkan sejauh ini angka mencetak gol ya di Premier League bagi Manchester United musim ini, dari 35 pertandingan Manchester United mencetak 52 gol. Sekali lagi nih, kita nggak berbicara soal masalah lini belakang, kita berbicara soal lini depan ya. Tadi gue sudah sebutkan di awal ya, atau di atas juga ya, di awal 52 gol dari 35 pertandingan. Sementara musim lalu dari 38 pertandingan Manchester United mencetak berapa? 58 gol. Jadi walaupun secara individu pemain Manchester United ini ada penurunan ya, artinya yang tumpuan untuk mencetak gol katakanlah demikian, tapi dari angka mencetak golnya ternyata ada kemungkinan bisa jadi sama atau bahkan lebih bagus daripada musim lalu Manchester United ini. Artinya apa? Artinya kemampuan mencetak gol dari Manchester United kalau dari angka tersebut ya semakin menyebar nih. Jadi tidak terlalu menumpu pada mungkin striker atau pemain depan. Yang musim lalu tentu saja kita tahu ya, ada seorang Marcus Rashford. Nah, bagaimana situasinya kalau seperti ini? Akankah Manchester United mendatangkan striker yang seperti apa? Nomor satu dulu ya, gue tetap berpikir bahwa Manchester United wajib mendatangkan pemain depan baru. Itu wajib. Kenapa? Paling tidak dari sisi kedalaman skuad. Hanya mengandalkan seorang Rasmus Højlund, ini kita berbicara Anthony Martial akan selesai musim panas nanti, tidak diperpanjang kontraknya, artinya dia akan meninggalkan klub. Praktis Manchester United hanya memiliki satu nih, Rasmus Højlund, pemain inti, pemain senior di tim utama dari Manchester United itu sendiri. Apakah itu cukup? Jelas tidak. Manchester United setidaknya musim depan, ini gue katakan juga ya supaya lagi-lagi jelas ya, ini gue harus jelaskan, gue nggak tahu kenapa, siapapun pelatihnya dari Manchester United musim depan tetap akan 3 kompetisi, minimal 3 kompetisi. Kalau seandainya tidak lolos di Eropa sekalipun, tetap akan mengarungi 3 kompetisi. Di domestik ya, ada Liga Inggris, FA dan juga Carabao. Dan menurut gue Manchester United setidaknya butuh 1 pemain lagi. Nah, tapi pemain seperti apa nih? Pemain yang harus memang memiliki kemampuan gol tinggi, tentu saja ada konsekuensi harga ya di sana. Atau pemain seperti apa nih? Pemain backup, pemain rotasi. Kalau gue lihat dari angka ini, Manchester United memiliki potensi yang bagus untuk mencetak gol di musim depan kalau memang paling tidak ya, secara minimal kita sekali lagi berbicara soal masalah lini depan seperti ini, minimal seperti ini. Karena kenapa? Ada kemampuan yang meningkat juga. Jadi kemampuan tim secara kolektif ini mencetak gol, tidak lagi terlalu mengandalkan 1, 2, 3 pemain. Tapi tentu saja striker ini tetap diharapkan untuk bisa mencetak gol yang banyak ya kan, karena memang tugas dari striker, salah satu tugas utamanya adalah memang mencetak gol. Dan dari situ gue berpikir dan gue berharap seorang Rasmus Højlund bisa lebih bagus lagi penampilannya, dengan harapan musim ini dia sudah beradaptasi. Tapi tentu saja Rasmus Højlund juga butuh backup. Rasmus Højlund juga butuh pesaing. Bahkan kalau perlu Rasmus Højlund juga butuh mentor nih di lini depan Manchester United, sehingga kemampuan mencetak golnya akan meningkat. Dan kalau kita asumsikan katakanlah Manchester United dengan kemampuan kolektif mencetak gol ya, pemain-pemain lain ya maksud gue, ini tetap seperti ini dan ada 1 pemain depan yang angka mencetak golnya juga bisa lebih tinggi, secara harfiah, secara otomatis maka angka mencetak gol Manchester United dalam 1 musim diharapkan akan meningkat ya kan. Nah, disitulah harapan
dengan mendatangkan satu striker baru. Nah sekarang striker seperti apa yang tadi yang gue katakan ya, komposisinya tidak perlu terlalu mencetak gol yang menjadi andalan banget gitu ya. Ya mungkin striker senior yang punya pengalaman, punya kemampuan tentu saja iya, masih bisa memberikan persaingan bagi Rasmus Højlund tapi tidak menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund. Striker yang dengan profil seperti itu mungkin harganya juga tidak terlalu tinggi. Ada beberapa striker senior, tentu saja gue tidak ingin terlalu spesifik menyebutkan nama ya, tapi menurut gue striker dengan tipikal seperti itu masih sangat mungkin untuk bisa didapatkan di musim panas nanti. Diharapkan juga tentu saja lini-lini serang yang lain dari Manchester United, termasuk juga Bruno Fernandes ya, gue harapkan musim depan juga tetap bisa berkontribusi mencetak gol. Lalu mungkin Alejandro Garnacho, Marcus Rashford sekalipun kalau seandainya dia tetap berada di Old Trafford musim depan, gue harapkan dia bisa kembali lagi seperti musim lalu ya. Tapi kalaupun tidak juga gue tetap berharap ada kemampuan yang meningkat terutama dari sisi sayap Manchester United. Dikabarkan juga Manchester United ini mengincar sayap kanan serang yang baru juga, dan kalau memang itu yang terjadi gue harapkan juga bisa menambah ketajaman lini serang Manchester United di samping yaitu tadi ya kemampuan pemain lain, pemain belakang sekalipun. Harry Maguire musim ini juga mencetak banyak gol, bagaimana Scott McTominay juga ya kan. Hal-hal demikian itu bisa terus berlanjut musim depan sehingga Manchester United dalam mencari solusi untuk mencetak gol ini juga bisa memakai atau diharapkan gol itu datang dari posisi-posisi lain bukan hanya posisi serangan dari Manchester United. Kurang lebih demikian ya berbicara terkait dengan lini depan Manchester United. Ternyata ada angka yang mohon maaf by the way kalau anginnya agak kencang, ini gue lagi di luar, gue sudah pakai deadcat, semoga bisa berfungsi ya deadcatnya. Tapi balik lagi ya, memang ada angka secara individu yang menurun. Tadi ya Marcus Rashford itu yang paling besar, tapi di sisi lain secara kolektif ternyata kemampuan mencetak gol ini nyaris sama dari musim lalu. Jadi ada kemunduran, ada juga hal yang menarik untuk disaksikan di angka tadi yang gue sampaikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.